Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Mas Imam Aziz, ini luar biasa, Pak Tohari, Mas Asoka, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti waktunya habis nanti. Oke, langsung saja. Jadi saya sama Sabas mungkin agak berbeda ceritanya karena ini kita orang dari orang gerakan, ya. Orang gerakan, jadi kita waktu itu aktivis tahun 70-an, akhir tahun 70-an. Waktu itu yang jadi aktivis itu orangnya garang-garang, pikirnya keras dan radikal. Satu ketika saya ketemu sama Mas Abbas, ternyata Mas Abbas enggak radikal, ternyata adem orangnya. Di situasi yang panas waktu itu menjadi aktivis itu resikonya nyawa waktu itu. Ya semua udah tahu kalau banyak yang dikarungi masukin laut lah, kira-kira begitu. Tapi saya betul-betul terkagum-kagum sama Mas Abbas. Waktu itu beliau sangat radikal sekali, tetapi di dalam keluarnya adem. Posisi-posisinya terhadap pembelaan terhadap rakyat itu clear, nggak ada tergeser sedikit pun, tapi keluarnya adem. Berbeda dengan teman-teman yang lain, di dalamnya aja kurang kuat, tapi keluarnya kok yo-yo itu. Woi, kok iya begitu. Tapi kena sedikit sudah geletak gitu ya. Mas Abbas konstan. Dari saya kenal pertama kali tahun 79, saya pikir nggak gitu. Sampai beliau terakhir saya ketemu di sini, konstan nggak berubah. Adem. Tetapi yang diperjuangkan paling lama dia sampai titik darah, sampai beliau terakhir menghembuskan napasnya masih sama. Radikalnya itu masih sama. Nah banyak ya enggak, radikalnya ketika di luar, ketika masuk kekuasaan enggak radikal lagi, udah selesai. Seminggu masuk kekuasaan udah lupa gitu. Nah Mas Ganjar mengajarkan kepada kita bahwa enggak, yang kita bela adalah rakyat kecil, yang kita bela adalah orang lemah, yang kita bela bukan berhubung-hubungan antara rakyat dan negara, bukan hubung-hubungan antara rakyat dengan pengusaha, rakyat dengan enggak. Jadi enggak ada urusannya. Rakyatlah yang kita pegang. Kalau dihadap-hadapkan nanti rakyat dipakai lagi, rakyat menjadi objek. Nah Mas Abbas mengajarkan kepada saya, rakyat itu harus menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri, dari perjuangan itu sendiri, sehingga dia tidak tergantung pada orang lain, dia mengerti jalannya sendiri. Dan itu saya pikir, saya meyakini itu sendiri, saya yakin dengan itu. Oleh karena itu dia menjadi guru saya yang saya nggak pernah bisa saya lupakan, karena yang mengajarkan saya dimanapun kita nggak berubah, mau kita miskin, mau kita jadi kaya, mau kita di kekuasaan, mau enggak, seperti Mas Imam Aziz menceritakan, Mbak nggak terpengaruh sama sekali. Gubernurnya teman kita sendiri, gubernurnya nggak teman kita sendiri, nggak ada urusannya. Presidennya teman sini, presidennya nggak teman sendiri, wakil presiden teman kita, nggak ada urusannya. Keperpihakannya clear. Nah itu Mas Abbas banget. Itu Mas Abbas banget. Jadi dan kemudian juga yang mungkin saya nggak terlalu banyak, satu lagi ya, dua poin. Yang kedua, teman-teman itu sering bicara habis dari Jerman, wah Jerman top, habis dari Amerika, wah Amerika top, semua. Mas Abbas dari mana-mana tetap aja nggak ada urusannya, tetap aja dia Jawa, tetap aja dia Indonesia, nggak ada urusannya. Ketika yang lain kok seolah-olah begitu pulang dari negara itu seolah wah gitu luar biasa, enggak. Mas Abbas tetap Indonesia, Mas Abbas tetap Jawa, Mas Abbas tetap santri, yang santun, yang sopan. Ya, ini yang luar biasa. Jadi itu yang jadi nggak terpengaruh. Memperjuangkan masyarakat Jawa harus dengan Jawa, memperjuangkan masyarakat Maluku harus dengan Maluku, memperjuangkan masyarakat Flores harus dengan Flores. Gitu. Itu Mas Abbas. Jadi tidak diajari untuk keluar dari akar budayanya masing-masing. Yang terakhir, dan Mas Abbas yakin dengan apa yang namanya community organizing. Itu istilah yang kami waktu muda itu sebagai istilah yang membedakan antara aktivis satu dengan aktivis yang lain. Aktivis yang satu bilang community development,
terus kami menyebutnya community organizing. Nah, Mas Abbas ini guru community organizing yang paling handal yang saya kenal. Dia paling top. Yang tidak diketahui. Karena dia community organizing maka dia tidak diketahui. Kalau diketahui itu bukan community organizing. Udah diketahui orang. Ngabar itu. Ilmunya ngabar. Jadi karena dia tidak diketahui maka dia guru community organizing paling handal. Jadi kalau diketahui udah ngabar. Enggak jadi. Nah, ini penting sekali dalam perjalanan sejarah Indonesia. Karena ketika waktu semua tahu tahun 80-an, 90-an sebelum reformasi, pengorganisasian banyak terjadi. Kasus ini, kasus itu di mana-mana banyak banget itu. Tanpa metode community organizing enggak jalan. Enggak berani, enggak masuk. Waktu itu ide community organizing, gerakan community organizing itu di mana-mana di mahasiswa. Dan itu sangat efektif sekali. Yang kemudian kita jadi akhirnya ketika reformasi terjadi tidak saling bunuh. Ya. Balik lagi. Karena esensinya tidak bermusuhan. Jadi Mas Ganjar mengajarkan bahwa itu memperbaiki itu tidak harus bermusuhan. Tapi mengkonsolidasikan dan mensinergikan dan membangun sistem yang benar dan semua dimasukkan sistem yang sesuai dengan keadilan sosial, ya. Itu makanya. Jadi tidak dimusuhi, tapi dimasukkan dalam membangun satu sistem baru yang nyaman untuk semua, seluruh stakeholder. Itulah esensi dari community organizing. Sehingga sekarang aman. Sehingga kita walaupun kita sama-sama di dalam pinggir di dalamnya. Tapi kita nggak pernah bergerak sedikit pun. Kalau kita ngomong rakyat ya rakyat, kita ngomong ini nggak ada urusannya sama sekali. Ya, jadi ini karena Mas Abbas mengajarkan kepada kita enggak. Itu esensi perjuangan untuk memperjuangkan manusia. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup manusia. Hidup tanpa diskriminasi. Hidup tanpa perbedaan kaya miskin. Hidup kayak gitu. Jadi ini saya pikir Mas Abbas dan Mas Abbas terima kasih sekali, semoga damai di surga selamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo penyerahan gambar foto dari Pak Warsito diberikan ke atas nama keluarga Mbak Isti. Ini karya kolaborasi menggambar Mas Yaya Atmaka, yang diceritakan oleh Mas Imam di Wadas beliau sekali. Ini beliau gambar dan kemudian kolaborasi kami. Jadi kami berkawan walaupun di Wadas tetap berbeda. Terima kasih. Tapi gara-gara Mas Abbas ini, kita guru kita bersama. Iya. Saya, guru saya. Ya, ini sudah disepakati. Terima kasih Pak Warsito. Sebagai penghujung, mohon maaf ini tidak ada tanya jawab karena Pak Yai Imam juga kereta jam 5 Pak Yai. Terus Kiai Ahmad Tuhari. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada almarhum Kiai Haji Abbas Muin. Semoga beliau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Liridha'i ta'ala wa li syafaati Rasulillah khususun Kiai Haji Abbas. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Kiai Imam Aziz, Kiai Ahmad Tuhari, Pak Warsito dan semua sahabat teman kolega Kiai Abbas.
Semoga pertemuan kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.